Membengkaknya utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau WUS ke Cina bisa menjadi bom waktu. Proyek kereta cepat yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar US dollar atau setara 19,54 triliun rupiah. Untuk menutup biaya tersebut, proyek ini mendapat pinjaman dari China Development Bank sebesar 230,99 juta dolar Amerika atau 1,54 miliar dan totalnya juga setara 6,98 triliun rupiah. Lantas siapa sebenarnya yang menanggung utang pembengkakan kereta cepat Indonesia-Cina ini? Apakah pemerintah tertutup soal resiko finansial proyek kereta cepat dan apakah proyek WUS justru membebani rakyat? Untuk pembahasnya kami terhubung dengan pakar ekonomi Bung Arim Nasim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proyek WUS dan juga sesuai judul kita kali ini, bom waktu utang ke Cina. Menurut Anda, apakah pemerintah terkesan menutup-nutupi resiko utang kereta cepat ini padahal pembekakan biayanya mencapai belasan triliun rupiah sejak pembangunan ya, Bung? Jika APBN benar-benar menjadi jaminan utang dengan pihak Cina, apakah ini berbahaya? Apalagi operasionalnya pun diberitakan juga sudah mengalami kerugian hingga utangnya di atas 100 triliun rupiah, Bung. Ya, saya kira ini memang sejak awal proyek ini proyek yang tidak layak, kontroversial, ya kan. Banyak ditolak dari berbagai kalangan, ya. Tapi pada akhirnya tadi ya, karena ini adalah proyek mercusuar, ambisius, yang mungkin di dalamnya ada cuan bagi para eh, eksekutif, pelaksana ya, atau pihak-pihak yang terkait, akhirnya kemudian dijalankan. Dan jelas kalau kita lihat, ini kan kalau lihat cerita awalnya, ini kan proyek kereta api cepat Indonesia Cina itu kan bisnis to bisnis, tidak melibatkan APBN kan. Tapi kenyataannya kalau kita lihat ya, sekarang itu kan ya ketika hampir mangkrak itu kemudian ternyata ditanggung oleh APBN. Jelas kalau ini kemudian APBN terus-menerus nanggung, ini kan ya sudah sangat jelas akan membahayakan keuangan negara gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini kan sumber ketidakadilan baru gitu kan. Kalau kita lihat kan. Karena kalau kita lihat kan tahu lah APBN Indonesia itu kan sebagian besar dari pajak. Hampir 85% APBN itu kemudian berasal dari pajak dan pajak yang terbesar tentu dibayar oleh rakyat. Tapi ketika kemudian alokasinya ternyata sebagian besar tidak kembali kepada rakyat, yang terjadi justru malah untuk menutupi proyek-proyek ambisius, proyek-proyek oligarki ya untuk kepentingan kepentingan mereka itu kan. Akhirnya siapa yang dikorbankan? Lagi-lagi biasanya rakyat, dana untuk kepentingan publik seperti subsidi yang lain itu biasanya dikurangi itu kan. Selain itu juga biasa nambah anggaran lewat utang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kalau proyek kereta api cepat itu terus-menerus memang di backup oleh APBN, jelas ya itu mengganggu keuangan negara, merugikan rakyat, yang diuntungkan ya Cina ya sebagai pemilik atau konsorsium dari kereta api cepat ini. Nah, itu ya yang saya lihat ya. Sementara rakyat yang memanfaatkan ini kereta ini juga sangat minim gitu kan. Terbukti bahwa ini rugi gitu kan, rugi terus ya kan. Nah, sehingga akhirnya eh ya APBN harus menanggung ya. Makanya kalau tadi ada wacana dari menteri yang baru ya, itu lepas dari APBN ya. Mungkin dari sisi itu APBN terlepas. Tapi kan kita lihat solusinya kalau lepas APBN dari mana? Kalau tadi disarankan ke Danantara, Danantara juga hakikatnya uang rakyat juga ya. Uang yang dihasilkan dari BUMN. Ini juga menurut saya problem gitu kan. Itu barangkali Mas Anggi ya.
Dan andai tadi juga telah Anda paparkan, ini awalnya adalah proyek bisnis to bisnis yang walaupun sebetulnya ada juga tawaran waktu itu dari Jepang tapi tidak bisnis to bisnis dan akhirnya diambil dari Cina. Anda ini proyek murni bisnis antar perusahaan. Mengapa pemerintah tetap ikut campur dan memberi jaminan politik terhadap utangnya? Bahkan di apa dari chip COO dan antara yang baru Doni Oskarian juga memberikan solusi asetnya diserahkan saja kepada negara, Bung. Nah, jadi Kak, kalau kita lihat ya ini itu kan sejak awal memang proyek ini syarat dengan korupsi gitu kan. Syarat dengan ya manipulasi itu kan. Tadi Mas Anggi katakan bahwa awalnya ini kan Jepang siap membangun itu kan dengan harga yang memang waktu itu lebih tinggi dikit dibandingkan dengan Cina ya. Tapi ternyata kan faktanya membengkak gitu kan. Awal diperkirakan proposalnya itu Cina itu 56 triliun, tapi kenyataannya kan di akhir membengkak sampai kemudian dana itu dibutuhkan untuk menyelesaikan itu 116 triliun, bukan hampir lagi 2 kali lipat gitu kan. Nah, ketika kemudian ini 2 kali lipat kan semakin tidak visible. Makanya kan waktu itu beberapa analisis mengatakan sampai 100 tahun pun proyek ini tidak akan pernah kembali modal, tidak akan pernah BEP gitu kan. Selalu yang akan mungkin setelah 100 tahun baru kemudian untung ya. Sudah rusak dulu gitu kan. Nah, artinya apa? Kenapa kemudian yang awalnya proyek ini tadinya bisnis to bisnis, kemudian akhirnya campur tangan pemerintah lewat APBN, pada saat itu Menteri Keuangannya Sri Mulyani tahun 2023, kalau kemudian tidak di backup oleh APBN, maka mangkrak, ya kan? Proyek ini mangkrak dan Cina pada saat itu sebagai salah satu investor ya konsorsium, ya dia mah nggak mau rugi kan, dia akan menjabel misalnya yang jadi eh bukan cadangan, yang jadi apa istilahnya itu bempernya itu kan bank-bank BUMN itu kan. Akhirnya agar proyek ini kemudian jalan, yang tadinya mereka cuap-cuap, koar-koar tidak akan menggunakan dana APBN, 2023 kemudian Sri Mulyani dan Jokowi mengatakan bahwa pemerintah janji akan membackup dana pembangunan maupun operasional kereta api cepat ini dari APBN ya. Jadi ini yang saya lihat memang sejak awal proyek ini tidak visible, ditolak dari berbagai kalangan, termasuk juga kalau kita lihat ya direktur kereta api pada saat itu Yonan mengatakan bahwa untuk mempercepat kan alasannya membangun kereta api cepat Bandung Jakarta itu kan mempercepat transportasi Bandung Jakarta. Walaupun sudah ada tol, bahkan Jonan mengatakan nggak usah membangun kereta api cepat, dia bilang. Dengan kecepatan yang sama, tidak jauh beda, dia bersedia untuk membangun double track kereta api ya yang selama ini ada tinggal tambah aja. Itu bisa kemudian hasilnya sama. Tapi kan itu ditolak oleh rejim pada saat itu ya, Jokowi CS itu kan serta mereka yang mungkin mendapatkan cuan dari proyek ini. Karena memang sejak awal ini kemudian tidak layak, wajar akhirnya ya proyek ini menurut saya sangat sangat merugikan. Terbukti kalau kita lihat data hari ini ya, ini kan membuat eh, kereta api itu sebagai salah satu pemegang saham terbesar di proyek ini berdarah-darah itu kan. Jadi PT Kereta Api itu ya sejak 2 tahun beroperasi 2004-2005 ya itu sudah menomboki kerugian itu totalnya itu 2,24 triliun. Kerugian tahun 2025 itu ada baru awal semester pertama 2025 kemarin itu kerugian PT KAI 950 triliun. Kedepannya kalau ini kemudian dibiarkan tahun 2026 maka PT KAI akan menanggung beban utang akibat proyek ini itu 6 triliun. Nah, ini kan sangat sangat jelas ya proyek yang ambisius ya membebani APBN pada akhirnya membebani PT Kereta Api yang tadinya sudah bagus kemudian menjadi tidak sehat akibat apa? Akibat eh,
proyek ambisius yang itu kemudian tidak memperhatikan kelayakan tadi, ya. Ini yang saya lihat tuh kan. Dan kalau kita lihat memang kalau kita lihat porsinya ini kan awal itu bisnis to bisnis tadi kan. Ini kerjasama ya, kerjasama eh Cina dengan Indonesia ya. Jadi patungan ya. Di situ sebenarnya pengelola PT KAI ini di Indonesia itu kan saham patungan Indonesia Cina, Indonesia 60%, yaitu dibuat perusahaan namanya Pilar Pilar Sinergi BUMN Indonesia ya, PSBI. Dia punya saham 60%, mayoritas sahamnya itu adalah 51% PT KAI ya. Wika kemudian 39%, kemudian ada juga perkebunan, ada juga yang lainnya itu kan. Satu dua 1%, 8% ya. Nah, ini semuanya BUMN tadi gitu kan. Nah, semua BUMN ini akhirnya kemudian harus menanggung kerugian akibat proyek yang bahasa saya itu kan tidak layak, hanya mengandalkan apa istilahnya egoisme. Tapi saya lihat egoismenya itu kan dulu itu dua itu kan, yang saya dengar itu kan. Pertama memang ini adalah untuk keinginan oligarki yang sumpah di Jakarta, dia ingin cepat kemudian ke eh, istilahnya itu keluar Jakarta dengan cepat, maka yang mereka bidik itu sebenarnya itu adalah lahan perkebunan perhutani karena itu nanti akan dibangun di situ kota mandiri walaupun sekarang kan masih ternyata mungkin tidak layak atau apa nggak jalan juga. Yang kedua memang tadi ya ini adalah dengan karakteristik biaya yang membengkak yang tadinya 57 triliun kurang lebih sampai 116 triliun ya sudah bisa dipastikan di dalamnya itu ada korupsi menurut saya itu kan. Dan ini kan pernah diangkat juga kan terkait dengan korupsi juga penolakan berbagai komponen masyarakat terkait dengan pembebasan lahannya misalnya itu kan. Tapi dengan arogansinya mereka kemudian memaksakan proyek ini. Ini saya lihat sekali lagi bahwa memang proyek ini memang proyek yang sejak awal tidak layak dan hanya ambisius yang mementingkan bahasa saya itu adalah cuan ya, rente, komisi. Di sisi lain Cina itu ya memang dia punya kepentingan untuk menjerat agar Indonesia itu kemudian tergantung ya atau terjajah secara finansial oleh Cina. Itu saya lihat ya, Mas Anggi. Dan secara logika, suatu proyek strategis milik negara semestinya bermanfaat untuk rakyat. Pelaksananya pun tidak dipaksakan karena pasti disesuaikan dengan kebutuhan rakyat. Lantas, menurut Anda bagaimana seharusnya kereta cepat ini dikelola? Apalagi juga Menteri Keuangan yang baru menolak untuk membayar utang dari kereta Wus ini. Bahkan juga ada berita yang juga menghebohkan, ada tol yang akan juga diresmikan bahwa ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung hanya kurang dari 1 jam, Bung. Ini bagaimana, Bung, seharusnya, Bung? Iya, itu seperti yang saya katakan tadi memang. Jadi sejak awal ini, sejak awal proyek ini tidak bisa itu kan dikatakan proyek strategis nasional ya. Dari aspek ekonomi, dari aspek juga kerusakan lingkungan yang diakibatkan ya tadi ya penggunaan lahan perhutani itu kan dan juga dari aspek juga tadi ya eh mempercepat transportasi Jakarta Bandung ini juga ternyata gagal untuk memenuhi berbagai aspek untuk dikatakan proyek strategis nasional gitu kan. Apalagi kalau kita bicara bahwa manfaat yang dirasakan oleh rakyat nyaris tidak ada. Awal-awal memang ini penumpangnya penuh, terutama Sabtu Minggu. Jadi kan mereka hanya ingin merasakan aja bagaimana rasa naik kereta api cepat. Setelah itu kan nggak ada lagi gitu kan. Nah, apalagi tadi ya aneh juga gitu kan. Tiba-tiba pemerintah juga melanjutkan pembangunan proyek tol Jakarta-Bandung ya, yang bisa mempersingkat Bandung-Jakarta hanya dalam waktu 1 jam. Jadi nanti ke depannya jelas proyek ini akan semakin rugi gitu kan. Dan kalau dibiarkan itu
akan semakin menggerogoti APBN dan pada akhirnya ya kalau dibiarkan kereta api yang menanggung atau konsorsium tadi, akhirnya ya ini akan menjadikan BUMN semakin berdarah-darah. Nah, karena itu kalau kalau saya lihat solusinya ya dihentikan sebenarnya itu kan. Proyek kereta api cepat ini dihentikan ya. Dan harusnya kalau berani ya Cina rugi, Indonesia juga rugi gitu kan. Ya karena kalau si Malakama kan sekarang kan dilanjutkan juga operasionalnya rugi itu kan. Kemudian tidak dilanjutkan juga rugi itu kan. Ya. Nah, kalau ini memang harus ada terobosan ya. Termasuk juga mungkin juga pelaku-pelaku dulu ya yang menggagas kereta api cepat ini diadili menurut saya gitu kan karena dia telah merugikan negara termasuk ya Presiden Indonesia waktu itu kan karena ya dialah yang memaksakan proyek ini kemudian berjalan. Yang kedua itu kan itu eh karena proyek ini awalnya bisnis to bisnis ya harus dikembalikan ya kalau rugi nggak usah kemudian juga di backup diganti oleh APBN ya kalau tadi misalnya kan ada kalau modal itu kan secara prinsipnya kan patungan kan 60% itu modal Indonesia ya yang dikoordinir oleh saya katakan tadi PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia 40%-nya dari Cina karena ini proyek rugi ya udah menurut saya ya itu dikembalikan bisnis to bisnis negara kemudian lepas tangan ya kan kalau mau dilego tinggal dilego aja asetnya itu kan tinggal dibagi oleh dua itu yaitu konsorsium Indonesia Cina ya. Nah, kenapa? Karena kalau dilanjutkan pun tadi ini sangat tidak visible tadi ya. Kecuali kalau memang ini hanya sekedar jadikan museum sarana rekreasi itu kan yang tapi kan ini jelas akan membebani rakyat ya dan membebani APBN ya kan di tengah kesulitan keuangan negara. Makanya solusi tadi dari Menteri Keuangan dia tidak mau menombok dari APBN dan kemudian menyerahkan kepada Danantara, Danantara menyerahkan agar itu kemudian diambil alih oleh negara. Nah, ini kan ya itu tadi. Kalau sudah seperti ini lagi-lagi kemudian yang dikorbankan itu adalah rakyat dan negara. Makanya menurut saya solusinya itu selain dihentikan maka supaya tidak mengulangi lagi ini harus ada penegakan hukum ya. Penegakan hukum agar mereka yang terlibat ya dalam proyek kereta api cepat ini terutama presiden yang menginisiasi yang ngotot walaupun sudah diprotes oleh berbagai kalangan itu harus menurut saya diadili gitu kan karena sudah saya kira membuat kerusakan dan juga membebani APBN ya yang pada akhirnya membuat negara ini semakin terjerat ya oleh penjajahan ekonomi lewat utang yang diberikan oleh Cina. Nah, sebenarnya kalau kita bicara proyek strategis dalam pandangan Islam itu kan, kalau itu dikelola sesuai dengan syariat Islam, ya proyek kereta api cepat itu tidak akan ada itu kan. Kenapa? Karena kalau dalam pembangunan infrastruktur ya, menurut syariat Islam itu kan, pembangunan infrastruktur untuk mempermudah eh, mobilitas rakyat ya itu tidak diperbolehkan dibangun dari utang ya tidak dibolehkan juga dari pajak gitu kan apalagi kalau pembangunan itu yang sifatnya sekunder bukan kebutuhan primer tadi kereta api cepat ini kan sebenarnya kebutuhan sekunder bahkan mungkin tersier itu kan karena sudah ada kereta api, sudah ada juga jalur tol itu kan, bahkan sekarang ternyata bisa juga menyamai kecepatannya 1 jam itu kan dengan memperpanjang, memperpendek jarak. Jadi sama sekali sudah tidak sangat tidak layak. Ya. Karena sudah sangat tidak layak, maka proyek ini kemudian harus dihentikan. Ya. Artinya kalaupun sudah jalan ya, cuman asetnya tadi mau digimanakan. Ya. Nah, yang jangan lupa itu adalah tadi, menurut saya pasti proyek ini ada unsur korupsinya, maka pemerintah yang pada saat itu kemudian menyetujui, menurut saya harus segera diadili gitu kan, agar menjadi pelajaran bagi penguasa-penguasa berikutnya, agar tidak gampang kemudian membuat proyek yang menyengsarakan rakyat hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Itu barangkali Mas Anggi ya yang bisa sampaikan.
Ya, baik, Masya Allah. Apalagi selain proyek kereta cepat ini ada mercusuar lainnya yang juga sampai detik ini tertati-tati dibangun, yaitu Ibu Kota Nusantara. Apalagi juga utang kita semakin menggulung ya, Bung Arif. Bahkan di 2025 ini ada yang mengatakan sumber lebih dari 9.100 triliun rupiah. Luar biasa ini. Seperti judul kita kali ini, bukan hanya proyek bus yang jadi bom waktu utang, tapi memang utang negara kita sudah sangat luar biasa. Ya, sekali lagi Bung Arif untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga dengan suara kita lagi-lagi memberikan dampak yang positif agar Indonesia ini lebih baik, apalagi adili pemimpin atau pejabat yang mendukung proyek bus kali ini. Jadi sekali lagi untuk paparannya pada kesempatan kali ini, saya Anggi Suaradi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.